Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Teddy Sudartono. Baik Bapak Ibu sekalian, saya akan menyampaikan pengalaman saya tentang pengisian data usulan jabatan akademik dosen secara online. Baik, pertama-tama adalah kita masuk ke mesin pencarian Google, kita ketik saja JAD online, nanti akan muncul pilihan sistem JAD online yang disediakan oleh RL Dikti wilayah masing-masing, ya 1 sampai seterusnya. Kita ambil contoh aja wilayah 4, Jawa Barat dan Banten. Klik saja. Setelah itu kita tunggu kita muncul. Nah Bapak Ibu sekalian, di tampilan utama dari sistem JAD online adalah sistem dari sistem informasi terintegrasi dari LDT wilayah 4. Kemudian ini adalah contohnya wilayah 4. Jadi ya Bapak Ibu sekalian, sebelum kita mengisi data persyaratan yang disyaratkan oleh sistem JAD online ini, sebaiknya Bapak Ibu mengupload dulu atau men-scan dulu file-file yang Bapak Ibu miliki, misalnya ijazah dan transkrip nilai S1, S2, kemudian ada SK mengajar, ada jurnal, kemudian ada persyaratan-persyaratan lain seperti sertifikat, kemudian kalau memiliki buku, Bapak Ibu sekalian tinggal cover bukunya, kemudian punya hak cipta, sertifikat hak cipta di scan, kumpulkan, kemudian sertifikat-sertifikat yang lain, baik pelatihan, kemudian pengajaran atau pengabdian kepada masyarakat, simpan di dalam satu file agar nantinya memudahkan untuk penguploadannya. Baik Bapak Ibu sekalian, sebelum memulainya Bapak Ibu terlebih dahulu harus memegang atau menyimpan panduan untuk pengisian JAD online. Artinya di sana ada tata cara penilaian dan nilai masing-masing dari file yang Bapak Ibu upload. Sebelumnya juga Bapak Ibu harus memintakan dulu login dari memasuki kepada sistem JAD online ini. Artinya atas kebijakan perguruan tinggi tertentu, biasanya dosen yang sedang diusulkan dipersilakan untuk mengisi atau mengupload sendiri data-data yang diperlukan. Nah untuk itu Bapak Ibu harus meminta ke bagian akademik username-nya atau loginnya. Biasanya login tersebut berupa kode perguruan tinggi beserta passwordnya. Nah kemudian ini saya ada contohnya. Kita input saja username dan passwordnya karena sudah tersimpan di dalam komputer saya, jadi otomatis muncul. Nah kita tunggu. Nah, di dalam JAD online, sistem informasi terintegrasi LDT wilayah 4 ini terdapat tampilan sistemnya seperti terlihat pada monitor ini gitu ya. Kemudian ini adalah contoh dari salah satu perguruan tinggi. Ini adalah tampilannya. Kemudian di tampilan bentuk pertama ada usulan JAD online. Karena kita akan mengusulkan, maka terdiri dari di sana ada draft, kemudian draft selesai, proses, dan selesai. Nah, kita akan memulai pengisian dengan menu draft. Nah, kemudian draft, kita klik, kemudian kita masuk ke dalam tambah usulan. Nah, tambah usulan, diklik saja. Kita tunggu.
beberapa saat. Nah, kalau sistem perguruan tinggi Bapak Ibu sekalian sudah terintegrasi dengan sistem server, kemudian servernya terkoneksi dengan secara online dengan LLDikti, maka data Bapak Ibu sekalian bisa diambil secara online dimanapun Bapak Ibu berada. Syaratnya adalah Bapak Ibu harus terkoneksi dengan jaringan internet. Kita ambil contoh misalnya saya gitu ya. Kita ketik nama saya, kemudian kita bisa input nomor NIDN-nya. Nah, karena ini sudah terkoneksi dengan server, maka namanya sudah tercantum di dalam database perguruan tinggi. Nah, di beberapa perguruan tinggi swasta, NIP ini diisi dengan nomor pegawai yayasan. Tapi kalau di pegawai negeri sipil itu diisi dengan nomor induk pegawai. Nah, ini terserah kebijakan perguruan tinggi masing-masing, mau diisi dengan nomor pegawai atau dikosongkan. Kita coba isi saja. Isi, kemudian nomor kartu pegawainya dikosongkan saja. Karena sudah terkoneksi, otomatis sudah tersimpan nama data-data yang sesuai dengan data kita. Kalau tidak sesuai, tinggal disesuaikan saja. Kemudian diinput gelar depannya apa, kemudian gelar belakangnya. Kita contohnya saja ini misalnya. Kemudian status ikatan kerja, diklik Bapak Ibu sekalian, nanti dipilih. Itu ada dosen tetap yayasan, dosen PNS DPK, dan lain sebagainya. Kita pilih dosen tetap yayasan saja. Kemudian pangkat golongan terakhir, berhubung ini adalah contohnya akan diambil tentang usulan pangkat ke akademik dosen asisten ahli, maka pangkat golongannya adalah pangkat golongan kosong gitu. Tetapi kalau Bapak Ibu akan mengajukan ke lektor, maka diisinya adalah jabatan terakhir Bapak Ibu sekalian, jabatan akademik Bapak Ibu sekalian, misalnya asisten ahli. Kemudian TMT pangkat atau golongan terakhir adalah tanggal di mana SK dari jabatan akademik terakhir. Berhubung ini adalah golongannya kosong, maka diisi adalah tanggal SK pengangkatan sebagai pegawai tetap yayasan atau dosen tetap yayasan. Misalnya ini kebetulan di April, tanggal 6 April. Nah, kemudian selanjutnya ada data usulan dosen. Nah, data usulan dosen mulai dari masa penilaian. Masa penilaian ini dimulai dari di mana jabatan terakhir Bapak Ibu sekalian atau Bapak Ibu sekalian mulai diangkat menjadi pegawai tetap atau dosen tetap yayasan. Kita isi saja misalnya di bulan April 2018. Contoh, nah kemudian masa penilaian sampai dengan, nah artinya 2 tahun ke depan dinilainya. Nah, berarti kurang lebih di April 2020. Kemudian nomor surat usulan. Nah, setiap usulan itu perguruan tinggi tertentu, universitas tertentu memberikan surat usulan. Nah, nomor surat usulan tersebut ada nomornya dicantumkan. Contohnya misalnya ini. Kemudian tanggal surat. Tanggal surat biasanya lebih besar dari tanggal terakhir masa penilaian. Ini misalnya terakhir penilaian 6 April, berarti tanggal suratnya misalnya tanggal 1 Mei. Kemudian tempatnya di mana? Misalnya di Bandung. Kemudian ijazah terakhir yang akan diusulkan tuh apa? Nah, kita pilih aja S1 atau S2 atau S3. Kita pilih S2. Kemudian bidang ilmu. Nah, bidang ilmu yang dikuasai oleh Bapak Ibu sekalian apa? Misalnya diketik saja sini, tinggal pilih. Ada pilihannya banyak. Misalnya ilmu manajemen. Nah,
diklik saja, kemudian TMT jabatan terakhirnya apa? Nah, ini adalah jabatan terakhir kalau memiliki jabatan terakhir akademik. Kalau tidak ada berarti diisi dengan tanggal pengangkatan dosen tetap. Nah, ini diisi misalnya tanggal 6 April tadi. Nah, masa penilaiannya. Nah, misalnya masa penilaiannya dimulai itu mulai dari tanggal SK terakhir jabatan akademik atau sebagai dosen tetap yayasan. Nah, misalnya 2 tahun 2 bulan misalnya. Nah, jadi terakhirnya apa? Tenaga kerja. Kalau belum memiliki jabatan fungsional. Jadi usulannya adalah ke asisten ahli kalau S2, kemudian ke lektor kalau pendidikan terakhirnya adalah S3. Nah, keterangan apa? Keterangannya dikosongkan saja kalau tidak ada. Kemudian data pimpinan pengusul. Ini adalah data pimpinan yang mengusulkan Bapak Ibu sekalian untuk diangkat menjadi diusulkan pangkatnya ke jabatan fungsional dosen. Nah, misalnya pimpinannya adalah sebagai berikut. Namanya, kemudian nomor induk pegawainya, kemudian nomor NIDN-nya, kemudian pangkat golongan. Ini adalah pangkat golongan beliau sebagai pimpinan. Nah, misalnya golongan 4A atau 4B gitu ya. Kemudian jabatannya apa? Misalnya kepala prodi, misalnya unit kerjanya. Nah, unit kerjanya adalah perguruan tingginya. Nah, diperiksa lagi. Kalau sudah selesai, Bapak Ibu tinggal save as draft. Nah, jadi nanti akan tersimpan data semua di menu draft. Nah, karena ini contohnya sudah selesai dalam proses jabatan akademik dosennya sudah selesai, maka tidak bisa disimpan. Kita ambil contoh draft yang dosen lain saja. Sudah save, kita masuk ke menu draft lagi. Saya ambil contoh dari contoh. Nah, tadi adalah data dasar. Sekarang kita mulai ke pengisian mata kuliah. Isi mata kuliah adalah mata kuliah yang Bapak Ibu ampu sesuai dengan ijazah S2. Artinya harus linier. Nah, mata kuliah yang Bapak Ibu ajarkan adalah mata kuliah yang sesuai dengan SK mengajar. Nah, jadi tinggal masuk ke menu edit, kemudian tambahkan. Caranya seperti ini. Ini ada menu tambah, Bapak Ibu tinggal tambah, kemudian selesai, dihapus saja. Kalau tidak ini, kemudian diupdate. Update, selesai. Kemudian masuk ke riwayat pendidikan. Nah, Bapak Ibu tinggal sama prosesnya. Ada di menu edit, kemudian tambah, edit, masuk ke menu edit, kemudian masuk ke menu tambah. Nanti Bapak Ibu tinggal tambahkan mata kuliah ijazahnya apa, bidang apa, selesai, diupdate lagi, masuk ke OK. Nah, selanjutnya setelah riwayat pendidikan selesai, masuk ke bidang A. Bidang A adalah bidang pendidikan. Artinya di sini Bapak Ibu di sebelah kanan ini ada warna biru. Warna biru ini adalah ketika diklik ini harus diisi. Misalnya ijazah S2, kumnya adalah 150. Maka Bapak Ibu harus diklik warna birunya, kemudian dimasukkan menu tambah, kemudian dimasukkan contohnya ini, misalnya ijazah
S2. Nah, kemudian semesternya semester yang ada di ijazah terakhir. Lulus tahun berapa, kemudian tanggal lulusnya tanggal berapa, kemudian satuannya ijazah, kemudian jumlahnya 1, nilainya ada 150. Nah, kemudian diupload tuh filenya Ibu. Nah, Bapak Ibu diupload filenya. Setelah diupload filenya, Bapak Ibu pilih filenya. Nah, pilih file yang mana, ijazah S2 misalnya. Open. Setelah selesai, baru Bapak Ibu save. Udah save, baru muncul seperti ini. Nah, kemudian balik lagi. Udah muncul seperti itu. Bapak Ibu sekalian tinggal masuk ke bidang B. Nah, bidang B adalah publikasi karya ilmiah, bidang penelitian, dan lain sebagainya. Bapak Ibu dicek persyaratan sebelah kirinya, kemudian sebelah kanan ada warna biru. Bapak Ibu tinggal, prosesnya sama, tinggal klik warna biru, kemudian akan muncul menu tambah. Kemudian bidang C sama juga. Bidang D sama juga. Bidang C, bidang D, bidang B, bidang A. Nah, ternyata setelah dicek semua, ternyata ada yang kurang. Oh, ternyata ada SK mengajar belum diupload. Nah, Bapak Ibu cari di sini SK mengajar masuknya ke menu apa? Oh, melaksanakan perkuliahan. Tinggal diklik warna biru sebelah kanan, kemudian menu tambah, baru Bapak Ibu upload seluruh persyaratan SK mengajar. Ini adalah contoh SK mengajarnya. Ini adalah uploadan SK mengajarnya. Seperti ini. Nah, selesai. Kembali lagi. Nah, nilai-nilai dari SK mengajar, jumlahnya berapa SKS, nilainya berapa, itu terdapat di dalam panduan pengisian nilai angka kredit. Nah, kemudian bidang A, bidang B, bidang C, dan bidang D sudah terisi semua. Lalu Bapak Ibu print dupaknya. Nah, dupak di print, ini adalah print out dari semua persyaratan yang Bapak Ibu sekalian input. Kemudian di sini harus ditandatangani oleh kepala prodi dan pimpinan perguruan tinggi atau direktur atau rektor. Nah, setelah itu selanjutnya setelah mengeprint dupak, baru Bapak Ibu bidang A, bidang B, bidang A, bidang B, bidang C itu di print juga. Nah, ini ditandatangani oleh kepala prodi. Lalu setelah ditandatangani semua, setelah itu Bapak Ibu disimpan di dalam sebuah file, kemudian di scan. Nah, scan-nya yang rapi agar mudah dibaca. Nah, tujuannya untuk apa? Yang scanan tadi adalah untuk di-upload ke menu persyaratan. Nah, kemudian, persyaratan semua warna biru ini semua kosong. Diklik Bapak Ibu sekalian. Nah, diklik, kemudian Bapak Ibu tambahkan. Ini contoh surat usulan. Surat usulan contohnya adalah seperti ini. Surat usulan ada nomornya, ada tanggalnya, usulannya oleh atas nama siapa. Kemudian diupload di menu persyaratan. Kemudian SK pengangkatan sebagai dosen tetap yayasan diupload juga di sebelah sini. Kemudian ijazah transkrip S1 sampai dengan S2 atau S3. Jadi diurut ijazah S1 transkrip nilai S1, ijazah S2, transkrip nilai S2, diurutkan, diupload seperti ini contohnya. Contohnya seperti ini adalah ijazah S1-nya, kemudian ini ijazah S2-nya, transkrip S2-nya seperti ini. Jadi diupload, kemudian diurut berdasarkan ijazah S1, S2. Ya, transkrip S1, transkrip S2. Nah, kemudian
daftar usulan atau dupak yang tadi yang Bapak Ibu print juga diupload di sini. Nah, ini adalah dupak. Contoh upload dupak seperti ini. Nah, ini contoh dupak ditandatangani oleh Kepala Prodi dan pimpinan perguruan tinggi. Kepala Prodi dan pimpinan perguruan tinggi. Kemudian bidang A begitu juga sama. Bidang A, bidang C, bidang D yang Bapak Ibu sekalian tadi print, di-upload juga di sini, di-scan, di-upload di sini. Kemudian berita acara Senat Fakultas. Nah, ini kalau Bapak Ibu sedang diusulkan, biasanya Senat Fakultas itu melakukan rapat dan membuat berita acara untuk Bapak Ibu sekalian diusulkan. Kemudian contohnya adalah seperti ini. Ini adalah berita acara. Nah, ini persyaratan-persyaratan ini nanti disediakan oleh bagian akademik. Nah, ini adalah contoh berita acara Senat tentang usulan pengangkatan sebagai usulan pengangkatan untuk dijadikan jabatan fungsional. Kemudian penilaian satu tahun terakhir, penilaian kinerja. Ini adalah contoh penilaian kinerja 1 tahun terakhir. Nah, ini dinilai juga oleh bagian akademik. Kemudian ada surat pernyataan keabsahan karya ilmiah yang ditandai oleh dosen. Jadi Bapak Ibu sekalian, jurnal-jurnal yang penelitian yang telah dipublikasikan, Bapak Ibu ditandatangan di atas materai. Nah, contohnya adalah seperti ini. Kebetulan saya memiliki 4 buah jurnal, 1 jurnal internasional dan 3 jurnal nasional terakreditasi, ditandatangani sebagai bukti keabsahan. Kemudian bukti keabsahan jurnal tersebut validasi oleh pimpinan perguruan tinggi, disahkan kebenarannya. Nah, ditandatangan, contohnya adalah seperti ini. Ini contoh keabsahannya. Ini contoh lampiran dari jurnal yang divalidasi. Nah, kemudian bukti online dari jurnal yang telah dipublikasikan. Kita screenshot jurnal-jurnal yang sudah dipublikasikan seperti ini. Jurnalnya ada linknya, kemudian ada gambarnya atau foto bukti online-nya. Nah, ini seperti ini. Kebetulan ini ada 4 jurnal, jadi 4-empatnya dibuktikan secara screenshot. Nah, setelah itu, kalau Bapak Ibu sekalian mengusulkan ke lektor atau lektor kepala, maka Bapak Ibu harus melampirkan SK jabatan akademik dosen terakhir. Misalnya kalau mau ke lektor, berarti Bapak Ibu sekalian harus melampirkan SK Japung, asisten ahli dan in-passingnya. Kemudian kalau Bapak Ibu sekalian memiliki sertifikasi dosen, maka sertifikasi pendidik harus di-input juga. Kemudian sebaran nomor 21 adalah sebaran mata kuliah, yaitu contohnya adalah mata kuliah yang diajarkan di program studi Bapak Ibu sekalian. Nah, contohnya adalah seperti ini. Jadi seluruh program mata kuliah yang diajarkan di-upload. Nah, kemudian yang ke-22 adalah print out NIDN. Contohnya adalah seperti ini. Print out NIDN. Nah, ini ada kartu dosennya. Setelah selesai semua, Bapak Ibu bisa dilihat di resumenya. Jadi seluruh persyaratan Bapak Ibu sekalian dicek di sini semuanya. Nah, ternyata kalau nilainya kurang, ini akan berwarna merah. Nah, kalau nilainya angka yang dibutuhkan ternyata sudah melebihi, maka dapat diusulkan.
Kemudian dari semua ini nanti dinilai oleh LLDT. Nah, cara memantau penilaiannya masuk ke bagian lognya. Nah, nanti ini adalah contoh punya Tiri Sudartono. Di uploadnya, dibuat di draftnya itu dibuat di bulan Desember, kemudian di-upload di tanggal 6 bulan Januari, kemudian di-approve oleh tim penilai LLDT di tanggal 16 Januari, kemudian di tanggal 21 Januari itu dalam proses penilaian, kemudian tanggal 12 Februari itu masuk ke proses penilaian dan masuk ke penilaian ketenagaan, kemudian di tanggal 18 Februari sudah masuk ke proses selesai, yaitu proses pembuatan jabatan fungsional. Jadi kurang lebih prosesnya adalah 2 bulan. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, kalau sudah semuanya persyaratan, checklist persyaratan Bapak Ibu sekalian sudah terpenuhi semua, maka di atas ini ada menu, namanya menu proses. Contohnya seperti ini. Di sini ada bagian menu proses. Di sini ada bagian proses. Kalau semua persyaratannya sudah selesai dan merasa bahwa Bapak Ibu sekalian merasa yakin sudah betul, diklik menu proses, maka seluruh draft yang di sini akan berpindah ke dalam proses. Nah, proses artinya bahwa usulan Ibu sedang dinilai oleh LLDT, tim penilai LLDT. Apabila terdapat kekurangan, ke hal-hal yang tidak sesuai, maka LLDT akan menyampaikannya di dalam log kekurangan atau revisi. Nah, revisi ini bisa disampaikan langsung oleh tim penilai melalui draft revisi. Misalnya akan mencantumkan poin nomor 12 di checklist persyaratan tidak ada. Kemudian Bapak Ibu perbaiki, usulkan baru lagi. Kemudian kalau ternyata dinilai ternyata jurnalnya hanya sampulnya saja, Ibu perbaiki, Bapak perbaiki. Kemudian diupload lagi. Ternyata jurnalnya tidak ada URL-nya, Bapak Ibu perbaiki. Ternyata ada bidang-bidang lain yang belum sesuai. Nah, Bapak Ibu perbaiki terus sampai nanti ini adalah proses komunikasi perbaikan dari uploadan pertama sampai uploadan nanti tim penilai tidak memberikan masukan lagi poin-poin mana yang lebih atau yang kurang. Nah, demikian Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan tata cara pelaksanaan, tata cara upload data jabatan akademik dosen, usulan jabatan akademik dosen ini bisa bermanfaat. Mudah-mudahan ada gunanya. Mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang pas, hal-hal yang kurang berkenan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan jangan lupa apabila video ini bermanfaat, silakan di subscribe. Terima kasih.